Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa saja, Loren? Iya, beragam informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Antara lain, para jurnalis diajak peduli perubahan iklim. Ada pula Dinas Perhubungan yang berniat menghidupkan lagi waterway. Ya, dan dalam segmen Bincang pemirsa kita akan membahas tentang peran petugas PHL bagi wajah baru sungai di Jakarta. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, Festival Waisak untuk Indonesia telah digelar selama 1 bulan penuh dan menampilkan beragam acara menarik terkait spiritual serta kebudayaan. Tidak berbeda dengan acara pembukaan, upacara penutupan festival ini pun digelar secara meriah pada hari Minggu 29 Mei 2016 lalu. Berikut selengkapnya. Ya, acara penutupan Festival Waisak untuk Indonesia digelar pada hari Minggu 29 Mei 2016 lalu di panggung utama Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara. Paduan suara, tari-tarian, hingga pertunjukan musik Buddhis dihelat untuk memeriahkan rangkaian penutupan festival yang telah digelar selama 1 bulan penuh sejak tanggal 28 April 2016 lalu. Festival Waisak pertama di Indonesia ini melibatkan ribuan umat serta tokoh agama Buddha baik yang terlibat sebagai panitia maupun pengisi acara. Selain itu hadir pula tokoh agama Hindu, Katolik, Kristen, Islam serta Konghucu pada acara penutupan festival. Para tokoh agama ini pun berkumpul dan memanjatkan doa-doa bagi kesatuan bangsa Indonesia sebelum festival resmi ditutup. Pemukulan gong oleh Suwanto selaku pembimbing masyarakat Buddha Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta menandai berakhirnya perayaan Waisak terbesar dan terlama di Indonesia ini. Di atas terselenggaranya kegiatan Festival Waisak di Ancol ini, mudah-mudahan dengan diselenggarakannya Festival Waisak ini, umat Buddha, masyarakat secara keseluruhan bisa memahami, mengetahui bahwa memang umat Buddha bisa melaksanakan berbagai kegiatan Waisak, tidak hanya spiritual di wihara, tetapi umat Buddha bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan non-spiritual, ya, bisa pentas seni, bisa seminar, yang kesemuanya itu adalah sebagai bentuk menjalankan ajaran Buddha. Festival Waisak untuk Indonesia yang artinya dipersembahkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Yang jelas tujuannya adalah untuk memperteguh persatuan bangsa Indonesia, membuat kebinekaan kita dalam beragama semakin kuat, ya. Dan bagi orang-orang di luar bangsa kita melihat betapa harmonisnya kehidupan beragama di negeri kita yang tercinta ini. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Indonesia Climate Change Trust Fund atau ICCTF kembali memberikan liputan bagi jurnalis perubahan iklim di Indonesia melalui peluncuran kompetisi jurnalis ICCTF Media Fellowship 2016. Iya, selain memberikan beasiswa liputan bagi para jurnalis, ICCTF juga mengajak semua pihak termasuk media untuk mau terlibat dan berperan dalam menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Dan berikut liputan selengkapnya. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang terbagi ke dalam beberapa sektor. Di antaranya sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca, sektor perindustrian, serta sektor lahan dan kehutanan yang dianggap paling banyak menyumbang kadar emisi gas karbon. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengurangi kadar emisi gas karbon guna menjaga ambang batas kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius. ICCTF atau Indonesia Climate Change Trust Fund sebagai instrumen kunci bagi pemerintah Indonesia dalam mencapai target mitigasi dan adaptasi melalui implementasi gas rumah kaca,
mengadakan diskusi khusus bertajuk ICCTF Media Fellowship 2016 dengan tema Bersama Jaga Suhu Bumi. Dalam kesempatan tersebut, ICCTF menyatakan bahwa untuk mencapai target nasional penurunan emisi gas rumah kaca, pemerintah membutuhkan peran serta semua pihak, khususnya peran media. Media mempunyai peran yang sangat penting, tadi saya sampaikan, membangun pemahaman publik. Bagaimana mampu menginformasikan secara alami kepada masyarakat yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi itu peranan media sangat besar dalam membangun itu tadi pemahaman publik. Kemudian informasi, kemudian biasanya dengan bahasa yang lugas dari teman-teman media akan lebih gampang diterima daripada dengan bahasa yang canggih-canggih dengan policy formulasi yang rumit. Tetapi dengan media yang seperti itulah yang justru mengena bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas ataupun knowledge yang dipunyai oleh masyarakat. ICCTF juga mengajak rekan-rekan jurnalis Indonesia untuk berpartisipasi dalam memerangi isu perubahan iklim melalui proposal peliputan yang sesuai dengan tema Bersama Jaga Suhu Bumi. Bagi jurnalis dengan tema liputan terbaik, nantinya akan diberikan kesempatan untuk menghadiri sekaligus meliput acara Conference of Parties atau COP UNFCCC ke-22 yang diadakan di Maroko. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi media dalam mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam aksi penanganan perubahan iklim. Pasalnya, untuk mencapai pengurangan emisi gas karbon sebanyak 80.126.059 ton karbon dioksida membutuhkan waktu selama 30 tahun. Nova Monica, Topan Iskandar, The ITV. Ya, Waste for Change Indonesia kembali mengadakan pelatihan daur ulang sampah kepada 30 orang calon relawan Akademi Bijak Sampah. Pelatihan yang meliputi materi pengolahan sampah ini diikuti dengan serius oleh para peserta, sehingga banyak dari mereka yang bertekad untuk mulai mendaur ulang sampah dari rumah. Sampah adalah masalah serius bagi kota besar seperti Jakarta. Setiap hari Jakarta menghasilkan sampah hingga 7.000 ton. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah, Waste for Change Indonesia kembali mengadakan pelatihan Akademi Bijak Sampah. Kali ini, pelatihan diberikan kepada 30 orang calon relawan sampah dari salah satu bank di Jakarta. Materi pelatihan diawali dari pengenalan ragam macam sampah. Dalam materi ini, peserta diajak memilah-milah sampah menjadi dua jenis, organik dan non-organik. Di pelatihan Akademi Bijak Sampah ini, peserta juga diberikan materi tentang proses daur ulang sampah plastik dan game seputar daur ulang sampah. Ya benar, jadi intinya setelah kita mengenal dan memahami masalah sampah, kita ajak mereka berubah gitu ya. Salah satunya berubah dari rumahnya sendiri. Masalah sampah ini adalah di Indonesia khususnya itu salah dari awal. Kenapa? Karena dicampur dari awal. Kalau misalkan kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab, harusnya masyarakat Indonesia itu terbiasa untuk memilah sampah dengan baik dan benar. Sehingga kalau misalkan sudah dipisah, itu bisa dikelola dengan cara daur ulang, dengan pengomposan, sehingga yang dikirim ke TPA jadi sangat kecil sekali. Peserta antusias dalam mendengarkan materi pelatihan. Banyak di antara peserta yang bertekad memulai daur ulang sampah dari rumahnya. Mungkin berangkat dari sini, saya akan sharing ke anak-anak saya gitu, bahwa pentingnya kita itu mulai memilah sampah. Karena tadi itu kalau misalnya kita nggak mulai dari rumah, itu akan sampai dari hulu ke hilirnya akan banyak masalah. Dan saya melihat bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah, tapi ya oleh kita sebagai warga gitu. Tadi sih waktu ngelihat di Sumur Batu, lumayan kaget sih, ternyata sampah dari Jakarta tuh banyak banget, numpuk sampai udah 40 meter tingginya. Jadi I think we all should start to change from ourselves ya. Jadi mulai dari yang kayak ya sebisa mungkin lah milah-milah sampah. Kalau di sini kan ada 15 jenis. Kalau practically di rumah mungkin nggak bisa, tapi ya sebisa mungkin lah. Hingga saat ini, Akademi Bijak Sampah telah mencetak 80 relawan sampah. Dan di tahun 2016 ini, Akademi Bijak Sampah menargetkan dapat mengajak 200 orang lagi untuk bergabung menjadi relawan daur ulang sampah.
Tujuannya menciptakan kota Jakarta bebas sampah. Yeremia Tera, Herdin Askolani, DAI TV. Ya pemirsa, tahun 2007 Jakarta memiliki waterway atau angkutan sungai. Namun permasalahan sampah dan pendangkalan sungai membuat kapal-kapal waterway berhenti beroperasi di tahun yang sama. Ya, dan kini kondisi sungai di Jakarta sudah lebih baik, minim sampah dan tidak ada lagi sedimentasi. Melihat hal ini, Dinas Perhubungan mewacanakan kembali pengoperasian waterway di 2 sungai besar di Jakarta. Inilah kondisi halte waterway di Karet, Jakarta Pusat yang kini terbengkalai. Bangunan yang sebelumnya menjadi tempat pemberhentian angkutan sungai, kini menjadi tempat beristirahat para petugas Badan Air Dinas Kebersihan. Petugas pembersih sungai ini mengaku telah menempati bekas halte waterway sejak tahun 2014. Memang kita pergunakan untuk markas kita, terutama kalau memang buat makan siang, istirahat siang, ya kan namanya kondisi di kali kan Pak ya kan itu kan terbuka, ya kan Pak ya. Nah kita kan perlu tempat teduh, kita upayakan untuk manfaatkan, kita yang manfaatkan dari kedinasan sendiri gitu Pak. Dalam arti kata kita kan juga orang dinas gitu Pak, mungkin juga ini kan punya kedinasan ya Pak ya, daripada ada oknum-oknum yang menggunakan tempat-tempat itu jadi malah tambah kumuh gitu loh Pak. Waterway atau angkutan sungai Jakarta beroperasi pada tahun 2007. Namun di tahun yang sama, angkutan sungai ini berhenti beroperasi karena terkendala kedangkalan sungai dan banyaknya sampah yang tersangkut di baling-baling kapal. Sejak tahun 2014, Dinas Kebersihan DKI Jakarta gencar melakukan pembersihan sungai. Salah satu fokus pembersihan adalah di banjir Kanal Barat Ciliwung yang pernah menjadi jalur angkutan sungai. Menurut pengawas kebersihan setempat, kini kondisi banjir Kanal Barat Ciliwung sudah lebih baik, sebab sudah dilakukan penyaringan sampah, pelebaran badan sungai, pembersihan bantaran, dan pembersihan sedimentasi sungai. Kalau untuk kendaraan sungai sih saya rasa sudah layak ya Pak ya, karena kedalaman sendiri dulu ya mungkin untuk dalamnya itu ya yang dengan ada sedimen itu udah nimbul ya Pak ya, tengahnya ada tanah, ada sampah apa. Sekarang Bapak bisa lihat sendiri ya, bahkan udah lebih dari 1 orang, badan orang dewasa itu udah bisa nyelam, berarti kan kedalaman perahu paling seberapa sih Pak? Semeter. Saya rasa sih sudah cukup layak gitu loh Pak untuk bisa ini ya. Paling nanti kalau memang ada kekurangan ya itu nanti kita bisa tindak lanjuti lebih lanjut gitu loh. Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewacanakan kembali pengoperasian angkutan sungai, khususnya sungai-sungai besar seperti di banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Dulu dengan dinas kebersihan, dengan air kan seperti itu. Jadi memang jangan sampai program ini boleh dibilang ya program-program dadakan saja, program-program yang memang cuman sementara, tapi setelah itu ya tidak bisa dilaksanakan. Nah, saya tidak mau seperti itu. Ya lebih baik ya betul-betul ya dikaji, dilihat, diteliti ya betul nggak sungai tersebut bisa dilalui untuk jalankan angkutan transportasi air. Yang menjadi target itu yang pertama KBT, Kanal Banjir Timur. Yang kedua KBB, Kanal Banjir Barat. Itu saja dulu ya. Kita tidak bisa mengarah kepada sungai-sungai yang memang sifatnya kecil. Untuk menciptakan kebijakan berkelanjutan, diperlukan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan. Yeremia Tera, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, dan pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang peran pekerja harian lepas bagi wajah baru sungai di Jakarta. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang peran PHL mewujudkan kali bersih. Nah ini kita tahu ya Lauren dan juga pemirsa, beberapa tahun yang lalu kalau kita lihat kali-kali atau sungai di Jakarta ini banyak yang kemudian masih keruh, kotor, banyak sampah hitam kayak kena oli gitu ya. Tapi sekarang
bersyukurnya adalah banyak kemudian kali yang sudah mulai bersih. Ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Betul, dan mereka mungkin sungai-sungai itu juga perlahan-lahan sudah meninggalkan nih predikat yang dulunya tuh dianggap kotor dan kumuh. Dan tapi tahu nggak sih, Matt, kalau ini tuh sebetulnya tidak lepas dari kerja keras PHL. Atau pekerja harian lepas nih dari Badan Air. Ya? Betul, Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Betul sekali. Nah, untuk membahas tentang bagaimana kemudian peran PHL dalam mewujudkan kali bersih di ibu kota tercinta ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ali Maulana Hakim MSI selaku Wakil Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang pencapaian yang sangat luar biasa ini, kali bersih di Jakarta, kita saksikan dulu tayangan berikut. Mengingat pentingnya fungsi sungai bagi kehidupan manusia, sejak 3 tahun yang lalu, Pemprov DKI Jakarta menggerakkan ribuan pekerja harian lepas Badan Air Dinas Kebersihan untuk mengembalikan wajah sungai bersih di Jakarta. Setiap harinya petugas oranye ini tak kenal lelah menyusuri badan sungai untuk mengangkut sampah yang berada di atas aliran air maupun di dasar sungai. Seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pihak UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta menurunkan 7 hingga 12 petugas kebersihan setiap harinya di sekitar area pintu air tangki hingga Pinangsia dan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat. Dalam sehari, para petugas ini dapat mengumpulkan 2 hingga 6 kubik sampah yang sebagian besarnya terdiri dari sampah rumah tangga. Pemandangan serupa terlihat di Kali Jati Padang yang berada di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puluhan pasukan oranye diterjunkan setiap harinya untuk membersihkan kali dari sampah pepohonan maupun sampah rumah tangga. Sejak pukul setengah 8 pagi hingga setengah 4 sore, para PHL berjibaku mengupayakan kelancaran air kali yang bermuara di Kali Ciliwung ini. Mulai dari membersihkan sampah di permukaan hingga ke dasar kali, membersihkan sampah yang tersangkut di jaring hingga mengangkut berkarung-karung sampah ke mobil sampah. Upaya PHL Badan Air Dinas Kebersihan ini mulai membuahkan hasil. Aliran sungai di Jakarta kini sudah bebas dari sampah yang biasa memenuhi aliran sepanjang aliran. Air yang biasa keruh pun berangsur-angsur jernih dan kedalaman sungai bertambah karena endapan sampah serta lumpur yang berada di dasar sungai sebagian besar sudah berhasil diangkut. Ya, merasa ada beda? Banget ya, karena dulu tumpukan sampah di mana-mana, kemudian warnanya hitam, tapi sekarang sudah sangat yang luar biasa bersih ya, walaupun memang masih dalam bertahap lah, karena dalam proses. Tapi setidaknya terlihat ya gaungnya ya. Betul sekali. Nah, kalau gitu gimana kalau langsung aja kita ke narasumber kita untuk berbincang-bincang lebih lanjut tentang. Kita sama langsung. Halo Pak Ali, apa kabar? Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Ya, selamat datang di Halo Indonesia Pak Ali. Pak Ali, 5 Mei 2016, salah satu akun media sosial milik Dinas Kebersihan mengunggah tautan foto tentang anak-anak yang mandi di Kali Mampang dan kemudian membuat heboh netizen dan kemudian di-share menjadi viral, Pak. Bagaimana kondisi sungai di Jakarta bisa sampai anak-anak mandi ini? Iya, sebenarnya sungai di Jakarta itu kalau untuk mandi belum layak mandi ya. Tapi karena sudah cukup lama anak-anak ini menanti gitu ya, di mana sih tempat mandi di kali gitu ya, yang seperti orang tuanya dulu di Jakarta bisa mandi mencuci di kali. Dan kemudian berlangsung lama sampah jadi banyak di kali. Mereka kan bisa lama nunggu. Begitu melihat sekarang kali sudah tidak ada sampah, anak kecil itu segera bahwa kali sudah bersih. Jadi mereka langsung mandi gitu. Tapi kita antisipasi juga jangan sampai nanti ada limbah yang lain di kali gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara tentang program Kali Bersih ini kan sudah lama dicanangkan dan mungkin dari zaman pemerintahan sebelumnya juga ya Pak. Tapi kenapa ya di tahun 2016 ini baru terasa gaungnya dan sepertinya hasilnya dapat signifikan terlihat gitu dapat kita nikmati. Memang pola yang dijalankan oleh Pak Gubernur, mulai Pak Jokowi dan Pak Ahok sekarang ini ada yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi yang lalu itu pembersihan kali itu ditangani khusus sampah ditangani oleh PU Air gitu ya. Tetapi tidak swakelola gitu. Nah, yang sekarang ini sejak tahun 2014 kita tangani di Dinas Kebersihan. Jadi semua sampah itu baik di air ya, di darat itu kita tangani. Dan kita swakelola. Jadi kita tidak lagi menggunakan pihak ketiga proyek untuk membersihkan kali ini, diukur volumenya, dilelang. Akhirnya kalau volumenya sudah selesai, pekerjaannya selesai. Itu sampah tidak selesai-selesai, ada terus kan. Akhirnya seperti itu. Kalau swakelola,
Pak Gubernur perintahkan kita bila perlu alat kita bekerja 23 jam untuk alat berat. Dengan kita atur shiftnya saja untuk operatornya. Jadi memang kali itu bersih karena dibersihkan. Karena dibersihkan ya. Tapi memang juga harus ada perhatian dari masyarakat ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi kali yang ada di Jakarta, ini kan ada 13 aliran sungai Pak. Kemudian sejauh ini dari 13 ini, apakah memang semuanya sudah berproses untuk menjadi bersih? Ya. 13 aliran sungai dengan beberapa 1.000 lebih untuk saluran penghubung, termasuk danau dan situ, itu sudah berproses serentak semuanya. Karena kita membagi sistem untuk petugas-petugas dan alat-alat kita untuk penanganan setiap hari. Jadi mereka dibagi per regu gitu ya. Tentu jumlahnya itu sesuai dengan tingkat kesulitan penanganan sampah di lokasinya. Nah, mereka ini kita wajibkan pagi itu jam 7:30 sudah apel. Ya, ada apelnya untuk dulu ya. arah-arahan pengecekan mereka, bahkan jam 4 sore mereka apel lagi gitu untuk pengecekan kembali gitu ya. Nah, tetapi untuk piket itu selalu ada. Itu yang petugas yang rutin setiap hari. Tapi tidak ada hari libur kosong. Jadi setiap hari ada. Tapi mereka dapat 7 hari seminggu, tapi mereka per orang pasti dapat libur 1 hari. Diatur saja gitu. Tapi regu itu tidak pernah kosong. Nah, kalau bicara tentang tahap pembersihannya sendiri gimana nih Pak? Apa mulai dari mungkin permukaan karena mengganggu keindahan kan, banyak sampah mengapung, kemudian ke dasar yang banyak lumpur bercampur dengan sampah atau seperti apa nih? Ya, saya cuma ingin memperjelas sedikit bahwa kali-kali bersih sekarang di Jakarta ini bukan hanya pekerjaan yang dilakukan oleh PHL Badan Air Dinas Kebersihan. Tidak. Karena ternyata 90% sampah itu yang ada di kali, kalau kondisi normal tidak ada kiriman ya, itu dari saluran penghubung. Saluran penghubung itu adalah muaranya dari saluran-saluran kecil di lingkungan. Nah, ada yang namanya PPSU, Mbak. Ya, Mas. PPSU itu membersihkan lokasi-lokasi lingkungan itu. Jadi dengan PPSU yang programnya Pak Gubernur juga membersihkan saluran-saluran kecil di rumah, otomatis suplai sampah ke kali juga berkurang. Jadi ini sinergi antara badan air kita, Dinas Kebersihan, PHL-nya dengan PPSU ya. Nah, inilah yang sekarang masyarakat bisa lihat. Tapi ini baru terlihat sampah permukaannya saja. Gitu. Saya yakin nanti standarnya akan meningkat masyarakat ya. Kalau kita memang standar kita sudah ada tujuannya. Bahwa nanti kali atau sungai itu bisa dibuat wisata. Gitu ya. Jadi kalau wisata otomatis bukan hanya bersih dari sampah, tapi gitu. bisa tapi udah indah ya. Ada ikan-ikan yang hidup seperti itu. Menarik sekali perbincangan kita, masih akan kita lanjutkan sesudah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang sungai yang kemudian sudah banyak di blow up oleh Dinas Kebersihan, di-share di media sosial, ini sebagai salah satu cara untuk check and balance ya, supaya kemudian diketahui oleh banyak masyarakat, media yang pasti adalah stakeholder atau pemangku kepentingan, supaya dari semua lini, semua sadar bahwa ini adalah milik kita bersama dan kita harus jaga bersama. Betul sekali. Betul. Masa terlibat seperti itu ya, Matt ya. Betul sekali. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Ali, kita saksikan dulu tayangan tentang fungsi sungai berikut ini. Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain sebagai sumber air, keberadaan sungai juga berfungsi sebagai pengendali banjir karena akan mengalirkan air yang berlebih hingga ke muara. Selain itu, sungai melewati perumahan warga juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan warga sehari-hari, seperti sumber air baku untuk konsumsi rumah tangga. Tak hanya itu, sungai dengan debit air yang stabil juga berpotensi sebagai sarana pendukung transportasi air. Fungsi sungai ini pernah dirasakan oleh masyarakat Jakarta jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi kota besar dengan populasi penduduknya yang melonjak. Pada abad ke-17 hingga ke-19, sungai di Jakarta berfungsi sebagai sarana transportasi air yang mengangkut barang-barang perdagangan serta mobilitas manusia. Sungai pun menjadi pusat perkembangan sosiokultural, seperti perayaan pesta air atau Pecun yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa pada masa itu di sepanjang aliran Kali Angke. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas manusia yang kerap membuang limbah langsung ke sungai memicu pencemaran sungai baik secara fisik maupun kualitas airnya. Secara kasat mata, sungai yang sudah tercemar akan terlihat kumuh dengan endapan lumpur dan sampah yang memenuhi aliran sungai.
Sungai yang kumuh berdampak pada kualitas air sungai yang tidak sesuai dengan standar baku mutu kesehatan sehingga tidak layak konsumsi. Pemukiman liar yang kerap menutupi badan sungai juga menghilangkan fungsi sungai sebagai wilayah resapan air dan pengendali banjir. Sehingga banjir di Jakarta pun tak terhindarkan ketika musim hujan tiba. Ya, Prisca, kita kembali akan berbincang langsung dengan Pak Ali, membahas tentang wajah baru kali dan sungai di Jakarta. Nah, Pak, tadi kalau dilihat kan sudah terlihat gitu ya kinerjanya PHL gitu. Tapi kan ada juga PPSU yang dari kelurahan. Ini sebetulnya perbedaannya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya hanya beda di nama ya. Nah, kalau fungsinya itu sama untuk pelayanan kemasyarakatan, kalau kebersihan khususnya kebersihan, tapi justru PPSU ini dia lebih luas. Sesuai singkatannya ya, petugas penanganan prasarana dan sarana umum. Jadi sebenarnya dia tidak hanya di kebersihan, tetapi juga misalnya ada pohon ya, atau ada lampu yang mati atau hal-hal yang lain dia bisa tangani, termasuk pengurangan lumpur-lumpur di saluran-saluran. Nah, memang ada bersinggungan sedikit mirip dengan kebersihan karena di bidang kebersihannya saja, tapi lingkup kerjanya, wilayahnya dia lebih ada di lingkungan gitu. Jadi kalau di jalan protokol sekarang memang masih tugas sapunya masih di dinas kebersihan. Tetapi dalam masa transisi proses penyerahan sekarang sudah diserahkan ke kelurahan. Nanti 2017 itu definitif udah langsung di kelurahan, dia sebutannya sebagai PPSU. Jadi petugas sapu nanti semuanya PPSU. Akan diarahkan ke situ ya Pak ya. Oke, berarti intinya adalah PPSU dari kelurahan dan kemudian PHL dari dinas kebersihan. Jadi pertanyaan, ketika kita berbicara tentang PHL, sudah ada berapa PHL di DKI Jakarta dan bagaimana penempatan tugasnya Pak di setiap kali atau sungai yang ada di Jakarta? Ya, kalau untuk di dinas kebersihan saja sebenarnya ada 13.000 lebih. Nah, yang diserahkan ke kelurahan tadi yang saya sebutkan itu ada 3.600. Jadi memang hampir 10.000 yang nanti akan fokus di dinas kebersihan saja. Khusus untuk badan air kali ini, sungai, waduk, itu ada 4.049. 4.049. Ya, 4 proses lagi, mungkin ntar berkurang lagi 4.045 ada pengurangan. Mereka penempatannya itu ada di badan air kali, ya ada juga sebagai operator alat berat sebanyak 53. Gitu. Ada juga driver karena dia beda sendiri, ini bukan pengangkutnya. Sampahnya itu bukan yang angkut di depo, tapi dia dari kali ada sendiri truknya gitu. Ada juga yang jurumudi untuk kapal-kapal kita, perahu-perahu. Ya. Ada yang menggunakan alat transportasi tradisional gitu nggak Pak? Seperti getek gitu? Dulu iya, dulu sekarang iya. Sekarang kita nggak malu juga lah. Tapi untuk penyekat-penyekat, sampah itu kan di teknisnya itu mengambang di permukaan terbawa arus. Kita sekat ya. Kita lagi menggunakan beberapa plastik-plastik penyekat gitu. Jadi dulu pasti pakai bambu, tapi mungkin masih ketemu lah ya, ada yang pakai bambu karena kita terus pengadaan. Karena begitu luasnya kali dan panjangnya hampir 290.000 meter. Kali yang 13 sungai aja ya, belum terlalu penghubung. Gitu. Kalau bicara ini Pak, mengenai fasilitas atau imbalan yang diterima oleh para PHL itu sendiri, sifatnya apa, berupa gaji bulanan atau seperti apa tuh Pak? Ya, gaji bulanan. Nah, jadi dia sifatnya memang ini kontrak perseorangan, jadi tidak outsourcing. Ya, gajinya udah UMP 3,1. Tetapi Pak Gubernur menambahkan dengan koefisien sesuai dengan dikali koefisien sesuai dengan beban tugasnya dengan tingkat risiko juga. Berbicara tentang beban tugas, apakah kemudian petugas PHL ini mereka hanya bekerja di sungai? Karena kita tahu bahwa di Jakarta bukan hanya sungai yang memiliki masalah sampah, Pak. Ada kemudian waduk, danau, dan juga bibir pantai juga banyak masalah. Jadi memang mereka ditempatkan di sana semua. Ya, penanganannya. Jadi tidak hanya di sungai, di waduk semua tadi yang disebutkan Mas Meti ya memang hampir semua sekali di Jakarta ini sudah kita tangani. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak semua sungai, 13 sungai ini bersih tidak? Atau ada yang bersihkan? Ada. Tapi sudah bersih semua belum? Ya kalau kita bersihkan terus, ya bersih Pak. Tapi kalau orang mengotori terus, ya kotor juga akhirnya. Gitu. Jadi kita benar-benar harus cepat untuk bersihin. Karena begini, prinsipnya di Jakarta kali sudah bersih, tetapi kita dinas kebersihan menganggap tingkat kesadaran masyarakat sebenarnya belum sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu dia ya Pak. Karena masyarakat melihat kali bersih itu pada saat sudah kita bersihkan. Nah, sampah yang kita angkut itu per hari itu hampir sekitar 200 lebih.
200 ton. Berarti masih banyak yang buang sampah. Oke. Oke, kalau gitu gini deh Pak, abis ini kita pasti akan melanjutkan perbincangan kita. Nanti kita akan bahas juga, saya mau tanya-tanya tentang ini loh, upaya pengalih fungsian sungai. Kan banyak yang sudah beralih fungsi nih ya Pak, tapi pastinya sesudah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kalau yang namanya untuk mengatasi masalah sampah memang tidak kemudian sekejap bisa dengan bilang simsalabim, abrakadabra, kemudian semua selesai. Tidak, karena juga butuh proses. Kalau kita coba belajar dari negara lain seperti di Korea Selatan, di Seoul itu ada namanya Sungai Ogansugyo, yang kemudian butuh 20-30 tahun untuk membersihkannya. Dan ini juga kita belajar dari situ. Semoga juga di Jakarta tidak sampai 20-30 tahun ya, supaya kita bisa menikmati indahnya sungai yang ada di Jakarta. Betul, dan tentunya ini dibarengi juga dengan sosialisasi dan edukasi terus-menerus dari Dinas Kebersihan, betul seperti itu ya Pak? Oke, Pak, ini kalau kita berbicara tentang kebersihan sungai, tidak hanya kemudian saya yakin tidak hanya PHL, BPSU dan Dinas Kebersihan, tapi juga semua lini. Salah satunya mungkin adalah BPLHD, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Adakah koordinasi sejauh ini untuk mengatasi masalah sampah yang ada di sungai di Jakarta? Betul Mas Med. Jadi tadi yang saya bilang, kalau anak-anak tuh berenang ya atau di kali, kita penglihatan mata kayaknya aman-aman aja. Ya. Tapi di Jakarta ini, mungkin di media udah tahu bahwa benar-benar hampir semuanya tercemar. Tercemarnya itu tentu dengan limbah, ya mungkin limbah pabrik, industri, kita nggak tahu. Nah inilah yang kita sedang upayakan dengan petugas-petugas badan air kita. Apabila mereka sedang bekerja, kita sedang mendata, data ini bau apa. Kalau ini limbah dari pembuatan tahu tempe kita, atau obat atau apa, kita data, kita serahkan nanti laporan datanya ke BPLHD. Karena memang kewenangan nanti di BPLHD inilah yang akan dijalankan untuk menghukum mereka lah yang membuang limbah ke sungai, karena mereka wajib punya IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya. Sanksinya apa sih Pak? Ya sampai penutupan usaha pasti. Tapi sejauh ini bagaimana selain denda, ya. Regulasinya Pak? Kemudian kok sampai air limbah ini kemudian masuk di aliran sungai? Ya seharusnya tidak boleh. Ya mereka harus ada. Maksudnya tidak boleh langsung dibuang. Mereka ada instalasi pengolahannya dulu. Sampai memang sudah aman, baku untuk dibuang ke sungai. Dalam artian ikan sudah bisa hidup, mereka boleh buang ke sungai. Itu yang belum berfungsi ya? Itu yang pengawasannya. Mungkin aja mereka sudah punya ya, tapi belum aman sudah buang. Atau jangan-jangan memang dibuang langsung. Loss gitu ya Pak? Nah ini kalau bicara mengenai pengalih fungsian, ada yang sebagai usaha, ada yang sebagai tempat tinggal. Sudah berapa banyak sih Pak kali di Jakarta ini yang dialih fungsikan? Kadang-kadang masyarakat bukan cuma untuk untuk tong sampah massal gitu kali, tapi kadang juga untuk kepentingan pribadi seperti itu. Ya. Memang hampir semua 13 sungai ya, 13 sungai ini. Pak Gubernur memang sudah memprogramkan ya untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang di pinggir kali. Mohon maaf, yang di pinggir kali ini taraf hidupnya dari tingkat kesehatannya, risiko semua tinggi, bahaya. Nah, dengan memindahkan mereka ke rumah susun, saya kira dengan beberapa program yang dijalankan kita sekarang itu meningkatkan taraf hidup mereka. Ya. Jadi ini membuat image dulu ke masyarakat, jangan berarti menggusur, bukan. Kita memindahkan mereka gitu. Nah, mereka sendiri tinggal di kali itu membahayakan secara umum lingkungan gitu ya. Mereka buang sampah, bahkan berusaha berdagang gitu ya. Bahkan mulai menguruk istilah kerennya sekarang apa, reklamasi gitu, menguruk kali gitu. Kadang sampai dibuat bertingkat ya Pak? Kadang-kadang sampai bertingkat, pakai bambu, naik lagi tuh kontrakan, itu membahayakan mereka juga merusak lingkungan. Kalau di luar kota saya bilang tadi, sungai bisa mengerosi sekitar, sawah hilang. Begitu masuk Jakarta, sungainya yang kalah. Nah ini yang sedang direfungsi. Tapi ini kalau kita lihat coba Pak, di Jakarta Timur, ini di bantaran Sungai Ciliwung ya, kita lihat sudah dipasang banyak dinding turap beton atau sheet pile yang kemudian, tapi baru di satu sisi Pak, ya dari Bidara Cina sampai Kampung Melayu. Tapi di seberangnya masih ada pemukiman yang kumuh. Apakah kemudian satu sisi sudah dipasang dinding turap beton, tapi satu sisi ada pemukiman. Nah, apakah masih ada kemungkinan dari pemukiman ini menyebarkan banyak sampah masuk ke aliran Ciliwung? Iya, betul sekali. Jadi memang mereka
warga Jakarta ini yang di pinggir kali, itu kalau di luar negeri kan dia riverside ya, rumahnya ngadep ke kali. Mereka semua membelakangi kali. Pipa-pipa pembuangannya itu ke kali, mereka tidak ada septic tank, nggak ada. Jadi mereka semua membelakangi kali, otomatis pembuangannya pasti ke kali dan ya otomatis mencemari kali. Bukan hanya sampah padatnya ya, sampah limbah rumah tangganya aja, cairnya juga. Iya, memang menarik sekali kalau bincang tentang tadi nih warga penghuni bantaran kali. Kita sekarang sering melihat tayangan di media juga bagaimana mereka resistensi mereka gitu terhadap upaya penertiban, karena selama ini kan memang sudah ada upaya pembiaran gitu ya selama berpuluh-puluh tahun mungkin. Gimana sih Pak menghadapi itu suka dukanya? Ya, memang ini memang perlu sosialisasi dan penjelasan. Kita memang 100% menyalahkan mereka juga tidak bisa ya. Karena memang situasionalnya yang bertahun-tahun yang mereka hadapi sehingga mereka tinggal di situ. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini terus gitu. Ya, inilah yang sedang kita lakukan program mensosialisasi kepada mereka. Bahkan nanti yang sudah tinggal, yang sudah kena program pemindahan, penangguhan taraf hidup di rumah susun, mereka akan diminta testimoni biar mereka tahu yang di pinggir kali ini loh, gitu loh. Dan mereka juga harus tahu bahwa bahaya sekali mereka mencemari kali itu, membahayakan. Kebiasaan kecil yang tentunya berdampak buruk bagi lingkungan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya pagi ini dan pemirsa. Memang semoga sungai di Jakarta ini cepat pulih ya kondisinya. Semoga masyarakat ibu kota dapat menikmati keindahan sungai dan juga sesuai dengan fungsinya. Dan pemirsa, kami masih punya beragam berita menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Ya, Anda masih menyaksikan Halo Indonesia dan pemirsa, di balik keindahan alamnya, Provinsi Papua ternyata memiliki beragam budaya yang terbilang cukup unik. Ya, namun sayangnya kekayaan alam di Papua tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik, seperti dalam bidang pendidikan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat di wilayah ini. Berada di wilayah terluas bagian timur Indonesia, Papua memiliki lebih dari 300 suku etnik yang terbagi ke dalam 2 provinsi, yakni Provinsi Papua di bagian timur dan Provinsi Papua Barat yang berada di bagian barat. Masing-masing dari mereka memiliki pola hidup, mata pencaharian, dan struktur sosial yang berbeda satu sama lain. Melihat keanekaragaman yang terdapat di Papua, provinsi ini dinilai memiliki potensi pariwisata yang hampir lengkap yang ada di Indonesia. Kekayaan alam yang masih asli, budaya khas yang unik, serta wisata bahari yang tak kalah indah dan menarik dengan daerah lain di Indonesia berhasil menarik minat sejumlah wisatawan untuk berlibur ke tempat ini. Namun ironisnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua justru berbanding terbalik dengan sumber daya manusia yang ada di Papua. Pembangunan dan kemajuan Papua masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas pendidikan masyarakat Papua yang masih tergolong minim dan buruk. Berdasarkan Pusat Data dan Statistik Kemendikbud pada tahun 2015 lalu, Provinsi Papua termasuk salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia dengan tingkat buta aksara yang cukup tinggi, dengan angka mencapai 584.441 jiwa. Kota Jayapura merupakan kota barometer, barometer di bidang pendidikan yang ada di tanah Papua. Karena yang jelas pendidikan di kota Jayapura dengan kabupaten-kabupaten yang lain pasti ada perbedaan. Kota Jayapura mempunyai perbedaan dengan pendidikan yang ada di Jawa misalnya, itu sudah pasti. Ya, untuk itu lebih banyak kita berbenchmarking ya, benchmarking itu satu strategi atau satu model yang kita akan gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan bisa mengimbangi sumber daya alam yang ada di Papua. Jayapura adalah wilayah dengan jumlah penyandang buta aksara terendah di Papua. Tercatat pada tahun 2009 hanya 0,77% dan menurun menjadi 0,14% pada tahun 2013. Hal ini menjadi barometer pendidikan sekaligus awal pembangunan sumber daya manusia di Papua. Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Pura yang berarti kota.
Dengan kata lain, Jayapura diharapkan dapat menjadi kota kemenangan. Tim Liputan, DAI TV. Pemirsa, lemahnya pendidikan di Jayapura mempengaruhi tingkat kesejahteraan sumber daya manusia di wilayah ini. Ya, sebagai ibu kota, Jayapura menjadi barometer pendidikan di Provinsi Papua. Untuk itu, beragam inovasi baru dalam proses kegiatan belajar mengajar pun mulai diterapkan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya yang ada. Kota Jayapura, ibu kota yang terletak di ujung timur Indonesia ini dikenal sebagai kota terpadat di Provinsi Papua. Menurut data BPS Provinsi Papua, pada tahun 2014, Jayapura tercatat memiliki 275.000 orang penduduk. Mayoritas masyarakat di sana rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan, petani, pedagang, dan buruh serabutan. Hal ini dipengaruhi oleh kelemahan tingkat pendidikan warga yang seharusnya menjadi kunci penting dalam perubahan generasi muda di tanah Papua. Sebagai ibu kota, Jayapura menjadi barometer pendidikan di Provinsi Papua. Beragam inovasi baru dalam proses kegiatan belajar mengajar pun mulai diterapkan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya. Terletak di kawasan Entrop, Papua, Provinsi Papua, terdapat SMA Negeri 4 Jayapura. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1997 ini menerapkan sistem SKS atau sistem kredit semester dalam program belajar mengajar. Penerapan sistem SKS ini bertujuan agar para murid tidak perlu mengulangi mata pelajaran yang tidak lulus di tahun berikutnya, supaya para murid di sekolah ini dapat mengambil paket semester pendek dan bisa lulus tepat waktu. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi muridnya, SMA Negeri 4 Jayapura mulai menggunakan teknologi dalam setiap pengawasan kegiatan di sekolah. Selain itu, mulai tahun ini, SMA Negeri 4 Jayapura juga telah menerapkan sistem ujian nasional berbasis komputer. Kemajuan ini menjadikan SMA Negeri 4 Jayapura sebagai salah satu sekolah yang meraih nilai ujian nasional tertinggi. Dengan IT, dengan teknologi, kami gunakan itu semua sebagai memperpendek rentang kendali di dalam pengontrolan, di dalam pengendalian, pengawasan guru-guru, pengawasan di kelas. Nah, sehingga setiap kelas kami fasilitasi dengan CCTV, setiap lapangan, setiap koridor kami lengkapi dengan CCTV yang kami konekkan ke internet dan bisa kami pantau dengan tab kami dimanapun kami ada. Tak hanya sekolah, komunitas jantung sekolah juga ikut berkontribusi dengan memberikan pendidikan secara gratis bagi anak-anak kaum marginal. Berada di tengah pasar yang terletak di jantung kota Jayapura, terdapat komunitas yang peduli akan pendidikan generasi bangsa. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2006 ini fokus memberikan bimbingan belajar bagi siapa saja yang memiliki kesulitan dengan pembelajarannya di sekolah. Buat saya, kerinduan untuk belajar saja. Kami tidak pungut biaya, di sini free, gratis, karena hampir sebagian besar, 95% lebih, anak-anak dari pedagang-pedagang kecil, banyak yang orang tuanya tidak mampu, mereka tidak bisa kursus di luar, padahal mereka tertinggal di sini secara pendidikan. Pendidikan merupakan hak mutlak yang wajib diterima oleh seluruh anak-anak di Indonesia, karena merekalah yang akan menjadi generasi baru untuk membangun bangsa. Tim Liputan, DAI TV. Ya, dari Papua kita beralih ke Sumatera. Pemirsa, peninggalan sejarah Kerajaan Aru bisa kita lihat di Desa Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Di sana terdapat sebuah benteng yang diberi nama Putri Hijau yang menjadi lokasi wisata sejarah di Kota Medan. Ya, seperti apa keunikan dan cerita yang menarik di balik wisata sejarah ini? Berikut liputan tim kami. Di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, ada sebuah bukti sejarah yang memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Aru. Haru atau lebih terkenal dengan Aru merupakan sebuah kerajaan yang kekuasaannya disebut-sebut setara dengan Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-15. Salah satu situs peninggalan bersejarah dari Kerajaan Aru ini yaitu Benteng Putri Hijau. Nama benteng ini diambil dari nama seorang putri keturunan Raja Aru yang diserang oleh Kerajaan Aceh. Secara fisik, bangunan Benteng Putri Hijau berbeda dengan penampilan benteng pada umumnya. Kita mungkin terbiasa mengasosiasikan benteng dengan sebuah tembok bersatu. Namun lain halnya dengan Benteng Putri Hijau yang justru berbentuk tanah, yang dibangun oleh masyarakat Aru pada masa itu. Keunikan ditemukan dari lapisan tanah pada Benteng Putri Hijau yang pernah diteliti oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh
dan Badan Arkeologi Medan pada tahun 2008. Dari hasil penelitian, lapisan tanah paling atas benteng ternyata merupakan lapisan tanah paling tua. Semakin ke dalam justru semakin muda, padahal lazimnya struktur lapisan tanah semakin ke dalam harusnya semakin tua. Hal ini menunjukkan pada masa itu masyarakat Aru telah mengenal dan menerapkan aktivitas tanah penimbunan tanah, sebuah rekayasa cerdas manusia pada abad itu. Yang menarik dari keberadaan Benteng Putri ini yaitu adanya lokasi pemandian Putri Hijau yang memiliki 3 buah pancuran. Masyarakat sekitar dan pengunjung percaya air yang mengalir dari pancuran ini memiliki berbagai khasiat. Air dari pancuran pertama dipercaya mampu memberikan kesehatan, pancuran kedua dipercaya dapat memberikan rezeki, dan pancuran ketiga dipercaya dapat memberikan energi positif untuk kekuatan fisik maupun mental. Karena saya kira penghuni waktu itu cukup cerdik untuk mengetahui bahwa benteng alam, sifat alamnya di sini cukup kuat untuk membangun pertahanan untuk mereka dan menyelamatkan mereka dari musuh dari luar itu. Bisa lihat di sini di belakang saya curam yang cukup tinggi dan mereka bangun benteng di tempat-tempat yang lebih gampang diserang oleh musuh. Ya. Galeri Benteng Putri Hijau menyimpan beberapa temuan fisik yang ada di area benteng, seperti keramik dari masa dinasti Ming dan dinasti Qing, tembikar, dan benda-benda lain seperti replika meriam ini. Untuk menjaga nilai-nilai sejarah yang menjadi peradaban sebuah bangsa, diperlukan kepedulian dari berbagai lapisan masyarakat dan berguna bagi generasi mendatang. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_TV dan @haloindodai_TV. Akhir kata, saya Loren Eslin. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.